Hadratul Muhtaromin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Sohibul Ma'had, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Karang Durin, panjenenganipun Kiai Haji Fauzan Zaini, ugi Kiai Haji Khairon Zaini, Kiai Haji Fauzan Nailur Rahman, so para sesepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Sampang rahimakumullah. Saya itu sebenarnya agak tersiksa kalau acara pagi, karena kalau pagi itu acara saya biasanya tidur. Kebetulan saya baru seminggu pulang dari Eropa, jadi masih jet lag, nggak bisa tidur. Dari semalam saya nggak bisa tidur. Tapi karena yang manggil beliau berdua ini, Rafauzan sama Roheron, saya datang. Alasannya apa? Sederhana saja. Dua tokoh ini yang selalu mengkampanyekan sholawat. Nah, saya teringat dengan yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi. Qala Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, Allahu ta'ala idza arada bi abdihi khairan yassara lisanahu lissolati ala Nabi Muhammad. Imam Ibnu Jauzi mengatakan apa? Ketika Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka caranya adalah dengan menggampangkan lisan hambanya untuk membaca sholawat kepada Nabi. Lah, dua tokoh ini satu punya At-Taufik, satu punya Dabar Alas. Lisannya dibuat enteng untuk berselawat kepada Nabi. Itu artinya apa? Ada kebaikan di antara tokoh-tokoh ini. Maka saya paksakan saya hadir walaupun saya ngantuk. Saya nggak tidur dari kemarin, Ra. Semalam tuh saya udah baca doa tidur di hotel, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nggak tidur. Maka kemudian saya jadi ingat Ibnu Athaillah menyampaikan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu gak usah terlalu banyak aturan, kamu gak usah sok ngatur, karena kewajiban kita hanya mengikuti aturan. Buktinya, walaupun tidur itu dikatakan orang mudah, banyak orang yang tidak bisa tidur. Tidur saja gak bisa. Tapi lucunya, kalau kita di kamar baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Tapi begitu hari Jumat, khatib mulai ya ma'asyiral muslimin, mau tidur baca doa matanya nggak tidur-tidur, dengarkan khutbah Jumat tanpa membaca doa matanya bisa tidur. Makanya bapak-bapak yang berangkat Jumat awal itu saya curiga, apakah benar mencari soft terdepan atau mencari sandaran? Makanya beruntunglah bapak ibu yang masih bisa tidur. Tapi tolong yang hari ini Anda jangan tidur dulu. Perlu saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau saya sedang ngomong Anda tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Makanya ada bahasa, tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Nah, Bapak-Bapak yang saya muliakan, ada dua golongan manusia yang akan saya sampaikan terkait haul Abah Yai Zaini hari ini. Semoga kita semuanya termasuk orang yang dikategorikan oleh Imam Asy-Syafi'i, uhibbus sholihina walastu minhum. Kita termasuk orang-orang yang mencintai orang soleh walaupun kita bukan orang soleh. Amin. Kenapa kita harus mencintai? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena kita berharap pertolongan dari orang-orang yang soleh. Saya meyakini orang-orang soleh ini bisa memberikan pertolongan. Saya kasih contoh, saya ini tidak soleh. Satu ketika ada jamaah pengajian saya di Kalimantan, anaknya hamil 3 bulan, Ra. Tiap malam lihat YouTube, akhirnya mimpi ngelindur nyebut nama Gus Miftah.
Untung yang hamil di Kalimantan. Coba kalau di Jawa, kan orang curiga. Anaknya bilang begini sama bapaknya, Pak, bisa nggak berangkat ke Jogja? Minta air, tolong didoakan sama Gus Miftah. Walaupun sekarang ini lagi hari-hari berat untuk para kiai. Kalau orang lagi mendoakan air, dianggap air celupan. Nah, akhirnya punya uang 500.000 berangkat ke Jogja. Sampai pelabuhan, Pak, uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Dia hanya duduk termenung di pinggir pelabuhan, ada truk lewat. Ternyata bokong truknya itu ada gambar Gus Miftah. Kebetulan saya itu pernah dinobatkan sebagai selebritis yang wajahnya paling banyak digambar di bokong truk. Tidak hanya bokong truk, tapi juga mobil sedot WC. Jadi ada mobil sedot WC, digambari wajah saya, pas mulutnya dikasih selang. Ada tulisannya, bokongmu adalah rezekiku. Akhirnya yang terjadi, karena ada truk, ada gambar saya, kebetulan dia pengen ke Jogja, disamperin truknya. Bapak mau kemana kok? Truknya ada gambarnya Gus Miftah. Saya habis nganter sayur ke Kalimantan dari Magelang. Sekarang saya mau pulang ke Magelang, Jawa Tengah. Kenapa kok bokong truknya digambari Gus Miftah? Saya jamaahnya Gus Miftah. Gantian sopir truknya bertanya, Bapak mau kemana kok di sini? Saya mau ke pondoknya Gus Miftah di Jogja, tapi saya kehabisan uang. Maka saya duduk termenung di sini. Apa kata sopir truknya? Pak, karena kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah, Bapak boleh numpang sama saya berangkat ke pondoknya Gus Miftah. Coba Anda bayangkan, orang yang tidak alim, orang yang dianggap nakal seperti saya, ternyata ada gambar di bokong truk memberikan syafaat. Bagaimana kalau kita mengikuti kiai sekaliber Mbah Yai Zaini? Insya Allah semua yang datang mendapatkan pertolongan. Amin. Kenapa kok saya meyakini? Karena ada dua golongan manusia yang mau saya sampaikan siang hari ini. Yang pertama, golongan pertama, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Amin. Apa golongan pertama? Man wahaba nafsahu lidunya lantuk tiyahu dunya illa kit'ata ardin yudfanu fiha. Golongan pertama, siapa itu? Man wahaba nafsahu lidunya, bagi siapapun yang memasrahkan dan menyerahkan dirinya hanya untuk urusan dunia, targetnya hanya dunia, yang dia kejar hanya dunia, orientasinya hanya dunia, apapun hidupnya hanya untuk ngejar dunia, pangkat, jabatan. Makanya coba Anda lihat, orang itu sibuk rata-rata hanya ngedar pangkat, jabatan, uang. Orang kalau punya uang biasanya pengen dapat jabatan, kalau sudah jabatan biasanya untuk mencari uang. Makanya jangan kaget, banyak kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, DPR ditangkap sama KPK. Kenapa? Karena orientasinya dunia. Karena di Indonesia itu, mohon maaf, sekarang sedang berlaku, orang Indonesia itu takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, kalau ada makanan babi, dia bilang zizi. Tapi kalau uang, kolu. Kalau dikasih daging, ibu-ibu pakai tanya, ini daging apa? Tapi kalau ada calon anggota DPR datang bawa amplop isinya uang, tidak pernah bertanya, ini uang apa? Betul? Ibu-ibu yang suka nerima amplop seperti itu, ciri-cirinya jilbabnya putih. Kalau jilbabnya ungu, insya Allah lebih parah. Jadi yang pertama ini orientasinya hanya dunia, wahaba nafsahu lidunya, maka dia menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia. Sudah tidak kenal halal haram, yang penting mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal orang-orang seperti ini kemudian apa? Dilanjutkan, lantuk tiyahu dunya, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa kit'ata ardin,
kecuali dia hanya akan mendapatkan sejengkal tanah yudfanu fiha, yang pada akhirnya akan menguburkannya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kita itu disindir oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat kasar, tapi ayat ini itu jarang dibaca oleh para mubaligh karena ini bisa menampar mukanya sendiri. Apa ayat yang saya maksud? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu. Coba Anda lihat kalimat ini, famasaluhu kama salil kalbi ing tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Padahal perintah di akhir ayat ini apa? Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ayat ini jarang dibaca oleh mubaligh karena kalau membaca ayat ini, mohon maaf, yang tertampar mukanya sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau mereka berkehendak, mereka mau saya angkat derajatnya, kata Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi mereka lebih cenderung kepada urusan dunia, urusan bumi. Wattaba'a hawah, dan memperturuti hawa nafsunya. Saya itu kadang-kadang heran Pak, kenapa setiap kalimat nafsu itu dimulai dari hawa? Karena yang paling pintar membuat nafsu adalah hawa. Bukan Adam nafsu, tapi hawa nafsu. Karena kalau Rakhairon lihat Adam tidak nafsu, kalau lihat hawa baru nafsu. Tapi itu harus seperti itu Ra. Karena sekarang di Indonesia itu saya bersedih Ra. Penelitian terakhir, orang Indonesia itu yang menyatakan terpapar LGBT itu sejumlah 8.500.000 orang. Tolong dijaga anak Bapak Ibu. Yang terpapar lesbi, gay, biseksual, dan transgender 8.500.000 orang. Makanya saya bilang, saya agak kasar mohon maaf, seanjing-anjingnya anjing, anjing laki-laki itu senangnya dengan anjing perempuan, anjing jantan itu sukanya dengan anjing betina. Makanya kok ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu lebih parah daripada saya tuh sebenarnya ngomong begini takut viral. Viral lah gitu. Jadi mohon maaf, walakinnau akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Mereka lebih cenderung kepada urusan bumi, urusan dunia, wattaba'a hawa, dan memperturuti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang hanya memperturuti hawa nafsu, yang tidak kenal dengan halal dan haram, apa kata Allah dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Bu? Anjing. Apa karakter anjing itu? Ing tahmil alaihi yalhas. Anjing itu kalau dihalau, dia akan menjulurkan lidahnya, melet-melet. Apa bahasa Maduranya melet-melet Ra? Milat. Al-jilat. Saya pernah nanya sama Rakhairon, gimana caranya yang paling cepat saya bisa ngomong bahasa Madura? Ternyata dijawab sama Rakhairon, syaratnya gampang, Gus Miftah nikah dengan cewek Madura. Aduh, kan saya jadi mau jadi takut. Alhamdulillah Bu, mau Bu. Sekedar informasi, alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu. Syaratnya kalau saya mau diracun. Jadi karakter anjing itu adalah intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu halau di depannya, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Tapi sebaliknya apa? Autatsrukhu yalhas. Kamu tinggal, anjing itu juga akan menjulurkan lidahnya. Jadi dia dihalau akan memanjangkan lidahnya, ditinggal juga akan memanjangkan lidahnya. Pertanyaannya, kenapa anjing itu suka menjulurkan lidahnya Bu?
seolah-olah pengen menjilat dan memakan dunia seisinya, maka semuanya dijilat. Makanya hati-hati, kok ada pejabat menghalalkan semua cara, sukanya menjilat ke kanan, ke kiri, ke atasan, itu gak ada bedanya dengan anjing. Padahal anjing itu, mohon maaf, walaupun dia suka menjilat, begitu mendapatkan tulang satu dia merasa puas. Maka ing tahmil alaiyal has au tatruku alaiyal has. Ini anjing. Yang saya bikin gak enak itu ini, kenapa kok kiai-kiai itu gak mau menceritakan ayat ini? Padahal lanjutannya apa? Faksusil kososo, tolong ayat ini diceritakan. Ini perintahnya bukan tolong amer kok, perintah. Faksusil kososo, harus kamu ceritakan. Saya pernah Pak ngomongin di hadapan pejabat, yang terjadi apa? Alhamdulillah pejabatnya gak ngundang saya lagi. Orangnya malah bilang begini, kiainya kurang ajar, malah saya dikira kayak anjing kan. Loh kalau tersinggung berarti iya, betul Pak? Kayak saya pernah guyon Kiai Ma'ruf acara dzikir di istana, beliau mengatakan begini, man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Makanya Kiai Ma'ruf menyampaikan saat itu, saya meyakini negara di dunia yang penduduknya banyak masuk surga adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah komunitas muslim terbesar di dunia. Nah, teman saya nanya, Gus, orang Indonesia banyak yang masuk surga? Iya. Termasuk anggota DPR? Iya. Lah bagaimana dengan DPR yang korupsi? Saya jawab, DPR yang korupsi itu tetap masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. DPR-nya marah. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Orang-orang yang mengejar dunia, yang dia tidak kenal halal dan haram, hati-hati. Disindir oleh Allah, kelasnya hanya seperti anjing. Makanya saya bersyukur kalau saya masuk Madura. Saya itu sering bilang begini, kemarin kan orang-orang Madura kumpul di Monas bersama Haji Her sama Ra'anas ini. Saya diminta untuk bicara, tapi saya nggak mau. Saya duduk di belakang. Haji Her itu nekat banget, saya disuruh ngomong di depan panggung. Kenapa? Karena saya bilang salah satu ciptaan terindah Allah terhadap Indonesia itu dengan menciptakan Pulau Madura dengan segala keunikannya. Saya curiga orang Madura yang unik-unik ini jangan-jangan keturunan Nuaiman, atau Nuaiman ini orang Madura. Karena Nuaiman ini Pak nyuwun sewu, dia orangnya unik tapi dicintai oleh Kanjeng Nabi. Lah yang unik kayak Nuaiman itu orang Madura. Makanya saya curiga, apakah Nuaiman orang Madura atau orang Madura keturunan Nuaiman? Anda harus bangga Pak, soalnya apa? Nuaiman itu termasuk orang yang paling bisa membuat bahagia Kanjeng Nabi dan pasti masuk surga. Artinya kalau kita bari Nuaiman, ada harapan besar orang Sampang masuk surga bersama Kanjeng Nabi. Bagaimana Rak? Nabi sakit, Nabi bersedih, Nuaiman nggak tega melihat kesedihan Kanjeng Nabi. Akhirnya dia ke pasar, ketemu dengan penjual kambing. Nuaiman tahu kalau Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia membeli 2 ekor kambing, disuruh ngantar ke rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu ditodok pintu rumah Kanjeng Nabi, ditanya siapa di depan pintu. Saya Nabi, penjual kambing. Kamu ngapain di sini? Membawa hadiah dari Nuaiman. Baru mendengar nama Nuaiman, Kanjeng Nabi langsung tersenyum. Akhirnya 2 kambing ini dipasrahkan kepada Nabi, tapi penjualnya nggak pergi-pergi Bu. Akhirnya Nabi tanya, Nuaiman, penjual, kenapa kambingnya sudah kamu kasih saya kok kamu nggak pergi? Iya Nabi, memang kambing ini hadiah dari Nuaiman, tapi yang disuruh bayar kambingnya Kanjeng Nabi. Yang punya karakter seperti itu siapa? Madura Pak. Pagi-pagi Nuaiman datang kepada Nabi dengan membawa penjual makanan. Nabi diajak makan sama Nuaiman. Nabi seneng, wah saya ditraktir sama Nuaiman.
Akhirnya Nabi makan banyak, Nuaiman pergi. Ditegur sama Nabi, Nuaiman, kenapa makananmu kok gak dibayar? Nabi, mana pantas hamba kok bayari Nabi. Nuaiman lah, gara-gara itu saya ingat cerita orang Madura tinggal di Jogja sowan Habib Anis di Solo. Orang Madura ini nggak percaya kalau Habib Anis ini wali. Datangi rumahnya Habib Anis di Solo. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah. Beb Anis bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Subhanallah, Beb Anis wali Dek. Saya belum ngomong tahu kalau saya Madura Dek, katanya itu. Itu Nuaiman Pak. Ngerti mobil VW Ra? VW. Sahabat saya orang Madura beli mobil VW di Jogja, mobil kodok itu loh Pak. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu, masih naik kapal. Begitu mau naik kapal, mobil VW nya mogok Pak. Bingung orang Madura, akhirnya kap depannya dibuka. Begitu kap depannya nggak ada mesinnya, orang Madura teriak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang Dek. Ditutup, akhirnya kap belakangnya dibuka, ternyata mesinnya di belakang. Langsung dia bilang, alhamdulillah, untung mesinnya double Dek. Dari dulu namanya mobil VW itu mesinnya di belakang. Saya begitu membaca riwayat Nuaiman, kok Nuaiman kayak orang Madura ya saya. Apalagi Abu Nawas, karakternya kayak Nuaiman. Saya juga curiga jangan-jangan Abu Nawas itu orang Sampang. Abu Nawas itu hidup di zaman siapa Bu? Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid satu ketika jalan-jalan di pinggir kali, sungai, lihat cewek sedang mandi, syahwatnya tumbuh. Yang terjadi apa? Dia sampaikan kepada rakyatnya, siapapun yang mampu bercerita di hadapan saya dan membuat saya tertidur, maka dia akan saya kasih hadiah. Semua tukang kisah datang ke kerajaan. Ternyata apa? Mendengar cerita mereka, Harun Ar-Rasyid tidak tidur, justru mendengarkan cerita orang-orang itu. Akhirnya si Abu Nawas datang. Abu Nawas datang mulai cerita, Raja, ada semut masuk kupingnya orang. Begitu di dalam kuping gelap, semutnya keluar. Begitu di luar, semutnya penasaran, di dalam kuping ada apa? Masuk lagi. Di dalam gelap, keluar lagi. Jadi selama 30 menit ceritanya cuman masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Akhirnya Harun Ar-Rasyid tertidur. Abu Nawas menang. Gara-gara semut masuk kuping. Makanya Haji kemarin, Gus, harusnya ngomong itu di Monas supaya orang Madura bangga dianggap anak turunnya Nuaiman kan. Nah, apa golongan kedua? Semoga kita ikut Kiai Zaini termasuk golongan yang kedua ini. Amin. Siapa mereka? Man wahaba nafsahu lillah sayu'tihillahu jannatan arduas samawati wal ard. Yang kedua ini adalah barang siapa menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Yang pertama, golongan yang menyerahkan dirinya kepada dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi golongan kedua, siapapun yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah. Makanya kemudian kita ingat, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Ibu, saya mau tanya, kalau Anda beli gorengan biasanya dapat lomboknya, tapi kalau beli lombok nggak dapat gorengannya. Orang yang mengejar akhirat itu sama halnya dia membeli gorengan, maka dia mendapatkan bonus lomboknya. Orang yang mengejar akhirat otomatis dia mendapatkan bonus dunianya. Lah Bapak Ibu, orang-orang seperti Kiai Zaini dan kiai-kiai lain yang hari ini baru mendapatkan sorotan, dianggap pondok pesantren itu feodal, mengajarkan feodalisme di pondok pesantren. Mereka lupa bahwa hidupnya kiai semuanya didedikasikan untuk umat jamaah dan santrinya.
Jangan kemudian hari ini ada dugaan yang enggak. Santrinya disuruh jongkok, santrinya suruh kerja bakti roan, kiainya naik Alphard, bunyainya naik Pajero. Itu dari mana? Ra Fauzan sudah dapat Pajero dari jamaahnya? Belum. Berarti orang sampah nggak pengertian sama Ra Fauzan. Kita difitnah habis-habisan, Pak. Padahal kiai-kiai itu mohon maaf, mereka tegak lurus, apalagi sekelas Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo. Tapi orang-orang seperti ini, seperti Mbah Yai Zaini, tidak akan pernah bergeming. Soalnya apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dalam kitab Hikam, ridon nas ghayatun la tudrok, waridallah ghayatun la tudrok. Kalau kita mengejar ridhonya manusia, Pak, itu nggak ada puasnya. Betul? Kalau kita mau nanggapi semua komentar netizen, nggak akan ada selesainya. Kita itu semuanya salah di mata para pembenci, betul? Orang yang nggak suka dengan pondok ini mau dikasih penjelasan sebagus apapun tetap tidak percaya. Kalau dasarnya suka, nggak butuh alasan, tetap suka. Betul? Orang-orang kayak Yai Zaini, beliau berorientasi kepada ridhollah ghayatun la tutrok. Kalau kita mengejar ridho Allah, itu nggak akan pernah kecewa. Saya banyak belajar, Bu, dari kiai-kiai sepuh. Saya itu kebetulan orang yang ditakdir oleh Allah gampang viral. Ceramah di lokalisasi viral, ceramah dengan PSK viral, di klub malam viral, mengislamkan Deddy Corbuzier viral, ceramah di gereja viral, ribut wayang dengan Ustadz Khalid viral, bagi-bagi duit tempatnya Haji Her viral, menggoyangkan kepala istri viral, es teh viral. Ini saya takut pulang dari Sampang viral lagi. Tapi kemudian apa? Fatrok malayudrok walatatrok malayudrok. Tinggalkan yang tidak bisa digapai. Pandangan manusia itu nggak ada puasnya, Bu. Saya kemarin ngaji di Banyumas, Purwokerto, pakai pakaian banser. Tahu-tahu datang nangis peluk saya. Kiai, saya minta maaf. Loh, kenapa? Kan kamu banser. Saya kemarin termasuk yang membuli Gus Miftah gara-gara es teh. Loh, kamu santai saja. Gara-gara kamu membuli saya, banyak orang membuli saya lebih enak hidup saya. Kok begitu? Iya. Sebelum saya dibully gara-gara es teh, setahun itu saya hanya mampu mengumrohkan 15 orang. Gara-gara saya dibully es teh, per Oktober ini saya sudah memberangkatkan 50 orang untuk berangkat umroh. Yang saya contoh apa? Ibnu Athaillah. Lah kelasnya kayak Mbah Yai Zaini ini termasuk orang-orang yang sudah ridhollah ghayatun la tutrok. Yang dikejar hanya ridhonya Allah. Makanya di mana-mana saya bilang, Bu, kalau ngundang saya jangan diminta untuk tausiah atau mauidhah, cukup memberikan motivasi. Berat kalau saya dibilang mauidhah atau tausiah. Kenapa? Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan begini, wa inna mahakul awam ayyuminu wa yuslimu wa yastaghilu bi ibadatihim wa ma'aishihim. Apa kata Al-Ghazali? Dan hendaknya bagi orang-orang awam kayak kita ini, Pak, ayyuminu, hendaknya dia memperbaiki imannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di hall siang hari ini bertambah keimanan kita. Amin. Ini perlu saya sampaikan. Wa yuslimu, memperbaiki keislaman kita. Maka dulu Deddy Corbuzier begitu masuk Islam, Jumatan pertama kali dengan saya,
Setelah Jumatan dia bertanya kepada saya begini, Gus, saya mau tanya, apa? Deddy Corbuzier ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Dia tanya begini sama saya, bagaimana cara saya menjaga iman dan Islam saya, sementara saya baru masuk Islam? Saya tanya, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tadi pas Jumatan khotibnya bilang, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana cara saya bisa menjaga? Saat itu jawaban saya apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wa inna mahakul awam ayyuminu wa yuslimu, menjaga imannya, menjaga Islamnya. Saya bilang sama Dedi, Master, kita itu punya musuh, innahu lakum aduwwum mubin, namanya setan. Setan itu, Master, tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri uangmu, tidak mencuri depositomu, tidak mencuri mobilmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang Islam adalah iman. Lah tugas kita orang awam kayak kita ini, Pak, cukup memperbaiki imannya, cukup memperbaiki Islamnya. Kemudian apa? Wa yastahilu bi ibadatihim. Setelah kita ikut pengajian, supaya kita tidak awam-awam banget, wa yastahilu bi ibadatihim, menyibukkan dirinya untuk beribadah. Atau fik selawatan, ikut. Jambar alas selawatan, ikut. Pengajian, ikut. Bagian dari wa yastahilu bi ibadatihim. Dengar adzan, Allahu Akbar, berangkat. Jangan malah sambat. Dengar adzan maghrib, dengar adzan duhur baru di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah ibu-ibu jawab adzan lagi. Bagi orang awam cukup, Pak, wa yastahilu bi ibadatihim wa ma'ayisihim. Apa itu? Sibuk beribadah, sibuk bekerja. Waktunya macul, macul. Waktunya ke sawah, ke sawah. Waktunya dagang, dagang. Wa yastahilu bi ibadatihim wa ma'ayisihim. Kerja, Pak, apapun itu. Enggak usah malu tangannya kotor. Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan. Tangannya siapa, Bapak Ibu? 1, tangan anaknya Siti Fatimah. Yang kedua, tangan siapa? Tangan buruh pemecah batu. Begitu tangannya kasar, Nabi bertanya, kenapa tangan kamu kasar? Saya bekerja memecah batu untuk menafkahi anak dan istri saya. Apa kata Nabi? Wallah, tanganmu haram disentuh oleh api neraka, dicium oleh Nabi. Makanya hari ini ibu-ibu kalau punya suami tangannya kasar, tolong dicium. Surga itu, Bu. Maka saya bilang, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih, daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Jadi enak rak kita itu memperbaiki imannya, wa yuslimu imannya, wastahilu bi ibadatihim, ya pura-pura sibuk ibadah, wa ma'ayisihim, kerja, wa yatrokul ilma lil ulama, dan meninggalkan persoalan ilmu khusus untuk para ulama. Soal ilmu apa? Ikut Ra Khairon, ikut Ra Fauzan, ikut Ranas, ikut Ra Khalilur Rahman. Ini putranya Ki Nabawi, Sidogiri, ipar saya, sama Pak Wabu. Wabu, ini ipar saya. Enggak. Monggo. Monggo. Tadi saya dikasih tahu sama panitia kalau wakil bupati datang, pengajian saya selesai. Ini namanya ada Bunyai Sepuh Sidogiri. Uminya Mas Holil. Oh, alhamdulillah juga dihadiri sama Bunyai Sepuh dari Sidogiri, Ibu Nyai Hajah Miftahur Rahmah, istri dari pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya, amin. Jadi saya ulangi, wa innama haqqul awam ayyuminu, orang-orang awam kayak kita ini cukup memperbaiki keimanannya, wa yuslimu, Islamnya, wa yastahilu, menyibukkan diri bi ibadatihim, ibadah semampunya, dibuat rileks saja Pak, dibuat rileks saja. Saya itu alhamdulillah, karena saya itu merasa nggak alim, saya merasa bodoh, saya harus banyak tirakat. Makanya kalau saya kesini pasti ditanya sama Fauzan, Gus kita puasa apa enggak? Karena saya puasa Daud Pak, karena saya merasa wa yastahilu bi ibadatihim, karena saya orang awam. Alhamdulillah saya puasa Daud dari 2016, sekarang 2025, berarti berapa tahun itu? Baru 10 tahun, baru 10 tahun. Jadi sehari puasa, sehari enggak, termasuk bulan Ramadan. Wa ma'isihim, sibukkan dengan pekerjaan, apapun pekerjaannya. Tadi saya bilang nggak usah malu dengan pekerjaan kita. Bahkan Nabi mencium tangannya seorang buluh kuli bangunan, tangannya kasar, dicium oleh Nabi. Wa yatrokul ilma lil ulama, sudah nggak usah ngomong ilmu, pasrahkan kepada para ulama. Itulah kenapa kita harus ikut para kiai Pak. Dan hari ini penyakitnya nyuwun sewu Gus, jamaah kita dengan kiai itu selalu mencari aibnya kiai, apalagi melalui medsos. Makanya kemudian saya diijazahi sama guru saya, kalau mau berangkat ngaji, Miftah, kalau kamu mau berangkat ngaji, ketemu gurumu, ketemu kiaimu, kamu baca doa ini. Apa? Allahumma stur aiba muallimi anni, ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku. Ini penting Pak. Kalau dulu zaman sahabat Nabi mau berangkat ngaji Bu, sodakoh, tujuannya apa? Untuk minta sama Allah supaya matanya ditutup dari aibnya para guru. Sekarang aibnya malah dicari-cari. Aku nggak mau ngaji dengan itu. Kenapa? Aku nggak suka dengan vokalis Ataufik Matumbo umpamanya. Endi bocah mau? Saya nggak suka dengan kiai itu. Kenapa? Kiainya nikah lagi. Saya nggak suka dengan kiai itu. Kenapa? Malah kiainya masuk politik, mencari-cari. Aku nggak suka dengan dia. Kenapa? Kasus ST. Jadi Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhab barokata minhu minni. Jadi nyuwun sewu, kita minta supaya kita ini ditutup aib kita dari para guru-guru kita, malah jangan dicari salahnya. Makanya kebangetan Trans 7 itu ketika menampilkan video seperti itu, yang ditampilkan sekelas kayak Anwar Mansur. Kalau seandainya ditampilkan gambarnya Miftah, gak akan didemo itu Trans 7. Saya ditanya sama Gus Kausar begini Bu, ini tugas kita berat lah ya, ini untuk para Gus-Gus generasi penerus ini. Jadi Gus Kausar tuh pernah nanya sama saya begini, Gus, kenapa toh kalau di kalangan pesantren santri itu yang selalu viral kok Gus Miftah itu kenapa? Yang selalu dihajar sama netizen tuh Miftah itu kenapa? Saya jawab, ngapunten Ra, saya sering matur sama Kiai Fuad itu. Saya bilang begini, saya itu terlahir dari kiai kampung. Bapak saya itu mursyid Thorikoh kampung, Kiai Muhammad Muradi. Hanya punya diniyah, tapi mursyid Thorikoh, kiai kampung. Melahirkan anak seperti saya, yang delala ditakdir nggak alim, bahkan cenderung bodoh. Anaknya kiai kampung, ilmunya pas-pasan, tapi ndelah nasibnya apik, bagus. Ditakdir agak kaya, ganteng, temennya presiden, bojone siji. Ada banyak celah Gus untuk nyerang saya. Anaknya kiai kampung, nggak alim, kaya, lobangnya untuk nyerang saya itu banyak. Kalau seandainya ini terjadi pada Gus Sidogiri, siapa yang berani nyerang? Mutakhorijinya banyak, alumninya banyak, pondoknya besar, alma maternya Mbah Nawawi,
Mbah Yai Fuad, kondang alim, kondang hebat. Siapa yang berani nyerang Sidogiri? Nggak ada alasan. Mau bully, dihajar sama Sidogiri. Santri-santri, termasuk saya ngikut ajar. Tapi kalau saya, Pak, bapak saya nggak punya alumni, nggak punya pondok besar, hanya menang nasib. Karena memang nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kadang-kadang nasabnya bagus, nasibnya kurang bagus, nisabnya jeblok. Makanya kemudian banyak, bahkan kemarin Gus ngumpul di tempat saya, tapi saya heran Gus, kata Gus Fahim itu, kenapa juga ada teman-teman Gus sendiri yang nyerang Gus Miftah, ikut-ikutan nyerang. Saya jawab, jawabannya sederhana, pengemis itu tidak akan pernah iri dengan miliarder, tetapi pengemis itu akan iri dengan pengemis yang lebih sukses. Ngapunten loh Gus, ngapunten loh Gus. Jadi guru itu musuhnya siapa? Ya guru. Juragan tembakau musuhnya siapa? Ya juragan tembakau. Makanya Haji itu dimusuhi oleh pabrik-pabrik besar. Karena Haji Her berjihad untuk menolong petani-petani tembakau dengan membeli tembakau mereka jauh lebih mahal daripada PT-PT itu. Makanya Haji Her gak disukai. Politisi musuhnya siapa? Politisi. Dalang musuhnya siapa? Dalang. Kiai musuhnya siapa? Ya Kiai. Gus musuhnya Gus. Gus musuhnya Gus. Ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Saya tadi terenyuh mendengar solawatannya anak-anak tadi, terenyuh saya. Mana yang solawat tadi? Anak-anak tadi mana? Bagus banget, saya di dalam kusuk walaupun saya ngantuk. Untuk anak-anak hadroh saya kasih hadiah 5 juta. Saya tadi bilang sama Araf Fauzan, saya seneng nih model sholawat seperti ini, mahal qiyam seperti ini. Bagus itu Ra. Anak-anak pondok. Anak-anak pondok itu. Alhamdulillah. Jadi nyuwun saya Bu, generasi kayak kita ini kemudian menjadi berat. Wasarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ini nasihat untuk saya dan untuk saudara-saudara saya di sini. Kita hari ini nggak bisa membanggakan. Kamu Rafauzan, kamu siapa? Oh, bapakku Kiai Zaini. Rakhairon, kok kowe enggak ya? Bapakku Kiai Zaini. Mohon maaf. Yang hebat tuh bapakmu. Kamu belum. Betul? Jangan kira mereka datang itu karena kita, bukan karena bahasa ini, bukan karena Rakhairon, belum terbukti bro. Belum. Wasyarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, bapak saya, mbah saya lebih hebat dibandingkan dia. Itu bapakmu. Maka generasi seperti apa yang harus kita raih? Wa khairul alamina du hasabin qadimin aqama li nafsi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat adalah dia punya bapak yang hebat, tapi dia mampu berdiri tanpa menjual nama bapaknya. Itu baru keren. Makanya tanggung jawab Rakhairon, Rafauzan kepada bapaknya itu lebih berat dibandingkan tanggung jawab saya kepada bapak saya. Menang saya kalau itu Ayo. Tanggung jawab beliau di Sidogiri berat. Mbah-mbahnya orang keren bisa membangun pondok Sidogiri, santrinya puluhan ribu. Generasi berikutnya berat Bu. Kalau saya agak enteng, bapak saya kiai kampung, saya jadi penceramah nasional, sudah juara. Tapi dibully. Karena Syekh Mutawali As-Sa'rawi mengatakan begini, idza kunta lam tajid hakidan fa'lam annaka insanun fasilun.
Kalau kamu tidak ada orang yang memusuhi, ketahuilah berarti kamu adalah orang yang gagal. Sing musuhi Gus Miftah banyak, berarti sukses. Pak Wakil Bupati nggak mungkin sukses kalau nggak ada musuh. Bisa jadi wakil bupati kan ada musuh. Betul. Gara-gara saya ngomong musuh, mic-nya mati. Tes. Gus. Mic-nya mati. Nabi Ibrahim itu kenapa jadi nabi yang ulul azmi, Gus? Musuhnya komplit. Nabi Musa komplit, dimusuhi sama Fir'aun, dimusuhi sama Korun, dimusuhi sama Bal'am. Yang musuhi Nabi Musa Bal'am. Kalau dimusuhi Ra'anas nggak terkenal. Jadi idza kunta lam tajid hakidan fa'lam annaka insanun fasilun. Kalau kamu nggak punya musuh, kamu nggak akan hebat. Makanya kemudian apa? Generasi kayak saya, Rakhairon, Rafauzan, ini kita diingatkan. Innana lanang duru ilas sabab ala asasin hadabnu fulan au qoribu fulan. Kita itu tidak pernah melihat seorang pemuda ini karena ini anaknya siapa atau karena ini dekat dengan siapa. Anda nggak usah bangga, oh tetangga saya jenderal, itu tetanggamu. Jadi innana lanang duru ila syabab ala asasin hadabnu fulan au qoribu fulan. Nggak penting kamu anaknya siapa, nggak penting kamu tetangganya siapa, nggak penting. Walakin nana nang duru ilaihim ala asasin ma yuqaddimunahu apa min juhdin liwatonihim. Tapi yang kita lihat dari seorang pemuda itu adalah karyanya. Makanya kalau saya dengan Roharan selalu bilang, ingat pemuda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Yang dibutuhkan karyanya. Karena ini semuanya tinggalan bahasa ini. Tadi beliau bilang masuk ke sini sama saya, alhamdulillah Gus, santri kita sampai 5.000 itu sudah ada mulai perguruan tinggi. Itu bapakmu. Makanya kalau yang undang kiainya muda, saya berani datang Pak. Kalau sepuh saya nggak berani datang saya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah mayuqaddimunau min juhdin liwatonihim. Karya kita. Bahwa kita mempunyai bapak yang hebat, iya. Tapi sebenarnya ada rasa malu ketika datang haul. Kenapa? Karena di dalam haul itu pasti ada wayud karufihi manakibul mutawaffa. Di dalam haul itu disampaikan apa? Manakibul mutawaffa. Sejarahnya orang yang kita hauli. Umpamanya kata Sidogiri haul, dibacakan pendiri-pendiri Sidogiri. Az-Zaini haul, dibacakan pendiri Az-Zaini. Di saat kita mendengarkan manakib-manakib itu, apa yang terjadi dengan diri kita? Malu, Gus. Ya Allah, bapak saya seperti ini luar biasa. Bapak saya bisa seperti ini, sementara saya masih seperti ini. Maka salah satu pelajaran hal adalah menumbuhkan rasa malu. Karena di dalamnya ada wayud karufihi manakibul mutawaffa. Maka mudah-mudahan kita menjadi golongan yang kedua tadi itu. Man wahaba nafsahu lillah sayutihillahu jannatan arduas samawati wal ard. Siapapun yang mendedikasikan hidupnya untuk Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya surga yang luasnya langit dan bumi. Amin Allahumma amin. Jangan sampai jadi yang pertama. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, sudah jam 1 saya harus ke Jember. Saya mohon pamit. Terima kasih Rak. Saya datang ke sini, saya ngalap berkah Mbah Yai, saya nggak usah diamplopi. Jangan ngamplopi saya. Nggak boleh. Aman Ra, aman. Anak Adro tadi mana anak Adro? Anak Adro sini. Sawer. Nah, karena saya terenyuh dengan suaramu, tapi tidak dengan mukamu. Matur nuwun. Terima kasih, saya mohon izin mohon pamit.
Pak Wakil Bupati, mohon maaf Pak, saya harus ke Jember ini. Matur nuwun, Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.